Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Dani Kurnia, NRP 20 dari 2 Mekatronika A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek dari mata kuliah praktikum mikrokontroler dan sistem antarmuka dengan dosen pengampu Pak Eko Henry, di mana proyek saya ini berjudul Perancangan Sistem Bilik Penyemprotan Disinfektan Otomatis guna mencegah penularan COVID-19 di lingkungan perumahan. Jadi langsung saja, untuk perancangan sistem bilik penyemprotannya ini abstraknya seperti ini, di mana ada 3 kata kunci, yaitu perumahan, bilik penyemprotan, dan mikrokontroler. Nah, untuk latar belakang dari proyek saya ini, mengapa saya memilih proyek ini, karena saya sendiri tinggal di perumahan yang terdapat banyak sekali anak kecil, dan saya menyadari bahwa kita tidak bisa mengetahui dari mana kendaraan yang akan masuk ke perumahan kita ini berasal. Jadi kita nggak tahu bahwa mobil ini habis dari sini, mobil itu dari sana. Jadi kita nggak tahu, dan bisa jadi bahwa mobil tersebut habis datang dari zona merah atau zona yang terpapar banyak sekali kasus COVID-19, dimana kita tahu sendiri bahwa WHO mengatakan bahwa COVID-19 ini dapat bertahan pada bidang permukaan selama lebih dari 3 hari jika itu bahannya dari stainless steel atau aluminium. Jadi itu sebabnya yang membuat saya menyadari bahwa proyek ini akan saya buat agar dapat membantu perumahan saya atau lingkungan saya. Jadi untuk seperti saya katakan tadi, tujuannya adalah membantu warga di sekitar lingkungan perumahan dalam mencegah penularan COVID-19 dan menjaga kesterilan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perumahan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, saya menggunakan Arduino Uno R3 sebagai microcontroller yang akan terhubung dengan aktuator dan sensor, di mana sensor ini akan membaca gelombang frekuensi suara yang terpantulkan oleh objek, sehingga dapat mengetahui posisi dari objek tersebut. Jika terdapat objek yang berada kurang dari atau sama dengan 50 cm, maka sensor ultrasonik ini akan memicu aktuator untuk mengaktifkan motor untuk mengaktifkan rangkaian menyemprotkan air disinfektan. Untuk alat dan bahannya adalah ini. Dapat dilihat sendiri, ini adalah alat dan bahannya, dan untuk gambar rangkaian pada softwarenya adalah seperti ini. Jadi langsung saja kita lihat pada software Proteusnya sendiri. Baik teman-teman, ini adalah rangkaian dari project saya pada aplikasi Proteus. Jadi ini ada Arduino R3, lalu ini adalah sensor yang saya gunakan, yaitu ultrasonic sensor di sini. Lalu di sini adalah rangkaian motor atau sebagai gambaran bahwa nanti ini akan mengaktifkan dari sistem kerja dari penyemprotan otomatis tersebut ketika kondisi terpenuhi. Dan ini adalah virtual terminal untuk menunjukkan jaraknya, dan ini untuk terhubung dengan GUI-nya nanti. Oke, langsung kita lihat pada GUI-nya sendiri. Saya menggunakan ini ya, Visual Studio, dimana dapat dilihat pada ini programnya. Program saya seperti ini teman-teman. Untuk formnya sendiri, nah ini untuk form dari penyemprotan disinfektan berdasarkan jaraknya. Jadi dapat dilihat nanti GUI-nya seperti ini akan muncul tampilannya. Dan ini untuk program dari GUI-nya biar muncul tampilan seperti tadi, seperti ini. Jadi ini saya membuat programnya biar muncul seperti tampilan dari GUI-nya tadi. Jadi dapat dilihat teman-teman sudah sampai akhirnya ini. Jadi untuk program dari GUI-nya seperti itu, dan lanjut ke program Arduino-nya. Nah, ini adalah program dari Arduino R3 saya. Baik, dapat dilihat di sini saya mau menggunakan kondisi di mana ketika
objek itu berada di kurang dari 50, maka akan disemprotkan air, dan ketika lebih dari 50 maka matikan. Jadi secara garis besar seperti itu program saya menggunakan kondisi seperti ini. Kita langsung saja ke dari rangkaian Proteusnya sendiri. Oke, baik, mari sebelum memulai project ini dapat kita pastikan dulu bahwa program filenya harus sama dengan yang ada di Arduino ini. Oke, jika program filenya sudah sama, lalu ininya juga harus sama dengan yang ada dari library-nya. Oke, langsung kita simulasikan. Oh ya, sebelum disimulasikan, sebelumnya saya menggunakan HDD Virtual Serial Port Tools, dimana ini akan menghubungkan dari Proteus saya dengan Visual Studio Code saya ini, dengan Visual Studio 2019 ini. Saya menggunakan COM 1 dan COM 2, dimana COM 1 ini adalah Proteus, dimana COM 2 nya saya gunakan dari Visual Studio ini. Baik, langsung kita jalankan atau running. Baik, program Proteusnya sudah running. Ini muncul virtual terminal, dimana ini menunjukkan kondisi objek adalah 4. Kita aktifkan start dari GUI-nya. Mari kita konekkan dengan COM 2 tadi. Connect. Nah, dari sini dapat terlihat teman-teman bahwa program sudah berjalan. Di sini GUI-nya menampilkan jarak objek yaitu 4 yang sudah sesuai dengan virtual terminalnya, teman-teman. Oke, dimana pada kondisi ini dia langsung menyala karena jaraknya sudah memasuki kondisi yang kita harapkan, yaitu di bawah 50. Baik, jika kita lihat, kita rubah. Ketika jaraknya sudah 10 cm, di sini juga berubah, jarak objeknya 10 cm. Baik, kita coba ketika ketika ini sudah tidak memenuhi kondisi, yaitu di lebih dari 50. Karena tadi program Arduino ada lebih dari 50, maka berhenti, maka dapat dilihat seperti ini. Ketika jarak objeknya lebih dari 50 cm, maka kondisi tidak terpenuhi dan rangkaian mati. Oke, jadi secara garis besar seperti itu, teman-teman, cara kerjanya dari rangkaian saya ini. Jadi baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan dan lainnya. Dan jika ingin mengetahui programnya seperti apa, atau mau tanya-tanya tentang materi ini, bisa komen aja di bawah. Insya Allah nanti dibantu untuk dibalas. Jadi kesimpulan dari project ini adalah berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem bilik penyemprotan disinfektan otomatis ini untuk kendaraan bekerja dengan optimal. Cara kerja sistem bilik penyemprotan disinfektan adalah dengan cara mendeteksi posisi suatu objek yang berada di depan bilik dan memperhitungkan jarak objek, sehingga ketika objek berjarak kurang lebih atau sama dengan 50 cm, maka bilik otomatis akan langsung menyemprotkan disinfektan pada badan atau permukaan kendaraan. Hal tersebut dilakukan guna membersihkan badan atau permukaan kendaraan dari kontaminasi COVID-19. Jadi sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Jika ada salah kata ataupun salah kode atau menurut kalian ada saran-saran lebih, bisa beritahu ke kami. Jadi terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.